Shalom saudara, bapak, ibu, adik-adik, teman-teman semua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berkumpul lagi hari ini secara online di rumah masing-masing. Dan kita akan merayakan kebaikan Tuhan bersama apapun yang sedang terjadi ya. Tapi kita percaya bahwa kekuatan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan iman. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan melampaui setiap masalah kita. Mari kita hitung berkat Tuhan satu-satu dalam hidup kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, mari hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Kagum oleh kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa sampai sekarang pun apapun yang terjadi dalam hidup kami, setiap keadaan yang mungkin secara matang gak mendukung kami, atau situasi yang saat ini bagi kami berat, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau Allah kuat kami, Engkau Allah penyembuh kami, Engkau Allah penolong kami, dan Engkau Allah yang menyelamatkan hidup kami. Allah El Shaddai, kami sembah Engkau. Mari kita naikkan pujian ini, katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah
Kami katakan dengan iman kami bersama Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang besar yang kami terima dalam hidup kami. Kami gak bisa hitung Tuhan, tapi kami mau bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami mau naikkan pujian ini dengan iman, dengan satu hati yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kami. Kami merasakan berkat dan perlindungan Tuhan. Kami merasakan cinta dan kasih Tuhan. Kami merasakan pemulihan yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Itu sebabnya hati kami mau terus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, Engkau mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya waktu Tuhan, kami percaya ada saatnya
Kau akan memulihkan setiap kehidupan kami. Kau akan memulihkan gereja. Kau akan memulihkan bangsa. Kami percaya Tuhan, akan tiba waktu-Mu yang kami rindukan dan nantikan dalam hidup kami. Selama kami menanti dan menunggu Tuhan, biar kekuatan Tuhan nyata atas hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini terus jadi satu pelita dalam hidup kami, jadi terang dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan kami. Firman-Mu berkuasa Tuhan untuk membawa kami ke dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Biar kami dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar kami mau dengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kami menerimanya dan kami simpan di dalam hati kami. Dan kami mau melakukannya seumur hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, hikmat dan marifat yang daripada Tuhan turun. Dan biar segenap apapun yang disampaikan itu boleh jadi hati Tuhan buat setiap kami yang mendengar. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kau saat ini berada, di rumah, ya, di rumah tangga, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan kita pada pagi hari ini, saudara. Dan saya mau katakan pada saudara bahwa gereja bukan hanya berbicara tentang gedung, dan juga gereja tidak berbicara tentang fisik, tetapi gereja berbicara tentang pribadi kita sendiri. Dan saya percaya bahwa di perhimpunan kita pada pagi hari ini, Tuhan hadir atas setiap rumah tangga kita. Amin, saudaraku. Nah, pada pagi hari ini, saudaraku, saya akan berbicara tentang tawar hati. Ada begitu banyak orang beranggapan mengikuti Tuhan akan diberkati. Amin, saudara. Ada banyak orang yang beranggapan mengikuti Tuhan itu Tuhan akan membaringkan kita di air yang tenang, di padang rumput yang hijau, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Amin, sekali lagi saudaraku. Tetapi saudaraku jangan lupa, Alkitab mengatakan di dalam Matius ayat yang ke-24, setiap orang yang mengikuti Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kekristenan tidak akan terus menoleh ke belakang, tetapi kita akan terus maju untuk mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan atas kehidupan kita tentunya. Nah, apa itu arti tawar hati, saudara? Ungkapan dalam bahasa Indonesia menunjukkan suatu keadaan tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, putus pengharapan. Sikap tawar hati adalah sikap yang apatis, bahkan bisa membawa orang ke taraf frustasi. Mari kita akan baca di dalam Alkitab, mengatakan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di sana, Amsal 24, Amsal pasal ke-24, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita tawar hati saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masalah kita, pada masa kesesakan kita, maka kita menjadi orang-orang yang tidak ada semangat, menjadi orang-orang yang tidak ada kemauan lagi, dan menjadi orang-orang kehilangan keberanian, dan menjadi orang-orang yang terus kecewa, dan menjadi orang-orang yang terus putus asa. Kekuatan kita akan kecil, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengatasi tawar hati ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Haleluya. Yang pertama adalah
Mari kita buka di dalam Matius 5, Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi setiap kita yang ada di rumah pada saat pagi hari ini. Matius pasal kelima, ayat yang ke-6. Untuk kita supaya tidak tawar hati, kita perlu akan hal ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita bisa melihat banyak orang dalam situasi seperti ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, virus di mana-mana, ya, penyakit di mana-mana terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada yang pakai sarung tangan, ada yang pakai masker, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada yang pakai kacamata antivirus, ada yang pakai baju APD, ada yang minum vitamin A, C, dan D. Apakah itu salah? Tidak. Tidak salah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Fungsi daripada vitamin itu menguatkan imunitas tubuh kita terhadap virus yang ada, saudaraku, supaya imun tubuh kita itu kuat dan virus tidak gampang masuk. Tetapi firman Tuhan mengatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka lah yang akan dipuaskan. Haleluya. Untuk kita tidak tawar hati, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk menghidupkan firman Tuhan, menghidupkan apa yang Tuhan katakan pada firman-Nya atas kehidupan kita. Saya menemukan kata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memuaskan itu berarti, saudaraku, dijamu sampai kenyang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa semua itu yang saya katakan tadi, saudaraku, minum vitamin dan lain sebagainya, itu tidak salah. Tetapi untuk menambah asupan gizi kehidupan rohani kita, untuk menambah asupan daripada nutrisi kehidupan rohani kita, tidak bisa kita pakai vitamin apapun juga, saudaraku. Tetapi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk menjadi orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita perlu untuk menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan rohani kita. Supaya apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Supaya kita kuat, supaya kita tidak lengah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya kita tidak khawatir, tidak merasa cemas, karena ada firman yang dihidupkan oleh rohmu pada pagi hari ini. Katakan amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam 2 Korintus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa baca 2 Korintus 4. 2 Korintus 4, saudaraku, ayat yang ke-16 dan 17. Perikopnya berkata demikian, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui hari lepas hari. Ayat yang ke-17, saudaraku, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus menulis ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia menyadari bahwa secara lahiriah manusia kita itu akan merosot, bisa menjadi tua, bisa sakit-sakitan, saudaraku, dan akhirnya, saudaraku, akan menemukan kematian. Tetapi Paulus menekankan bukan kepada manusia lahiriahnya, tetapi manusia batiniah ini harus diperbaharui dari hari ke hari. Itulah yang menjadi dia kuat untuk menghadapi pemberitaan firman
Paulus pada saat itu, saudaraku. Dia tidak mudah, dia tidak gampang untuk melewati itu semua. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus tahu pasti bahwa rohnya itu harus kuat menghadapi tantangan. Kalau kita lemah, kecillah kekuatan kita. Itu kata Amsal, saudara. Untuk bagaimana supaya kita tidak tawar hati, yang pertama adalah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidupkanlah kebenaran. Hidupkanlah kebenaran firman Tuhan. Karena apa, saudaraku? Bumi segala isinya akan lenyap. Semua ini akan berlalu. Kita tidak tahu setelah COVID ini, saudaraku, akan menjadi lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk. Kita tidak bisa mengerti. Itu semua dalam perencanaan Tuhan, adalah pada tangan Tuhan. Tetapi bagi setiap kita, engkau yang ada di rumah, engkau yang ada begitu banyak persoalan, mari hidupkanlah roh kita supaya kita kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku, jangan kita tawar hati, tetapi marilah supaya kita tidak tawar hati. Yang pertama, kita harus laparkan firman Tuhan. Hidupkanlah kebenaran firman Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Hal yang berikutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita tidak tawar hati, saudaraku, kita akan baca di dalam Yosua 1. Kitab Yosua 1, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau berada. Siapa itu Yosua? Yosua itu adalah abdinya Musa. Siapa itu Musa? Musa adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia ada nama yang disebut Yosua pada saat itu. Yosua adalah seorang pengerja, katakanlah, yang sehari-harinya mengikuti Musa, yang sehari-harinya membantu Musa. Tetapi Yosua setelah kematian Musa, tongkat estafet itu diserahkan oleh Yosua. Tentu dengan kesenioritasan Musa, Yosua menjadi beban mental pada saat itu, saudara. Pengalaman Musa, jam terbang Musa begitu luar biasa. Mungkin beda dengan Yosua. Pada saat itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dihadapi oleh Yosua pada saat itu? Dia harus menyeberangi sungai Yordan, dia harus menghadapi musuh ketika itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ini tidak mudah. Dia harus menuntun, memimpin bangsa Israel yang jumlahnya nggak sedikit, saudaraku. Jutaan manusia, bangsa yang tegak tengkuk pada saat itu. Dia harus memimpin bangsa ini, pasukan ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sampai kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan pada saat itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yosua 1 ayat yang ke-9. Ini kata-kata yang hebat, yang luar biasa. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, kata Tuhan, dan tawar hati. Ya, ada kalimat tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu, Dia akan menyertai kau kemanapun kau berada. Yosua, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Walaupun dia waktu itu hasil daripada pementoran Musa. Dan saya percaya, saudaraku, dia seorang yang luar biasa juga. Pengalaman-pengalaman demi pengalaman
bersama-sama dengan Musa pada saat itu begitu luar biasa juga. Tapi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memimpin bangsa itu. Yang menarik, saudara, yang dikasih oleh Tuhan pada ayat yang 9, tetap pada ayat 9, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allah yang menyertai Yosua juga sama Tuhan Allah yang menyertai dimanapun engkau berada, jemaat dikasih oleh Tuhan pada saat pagi hari ini. Dalam situasi apapun juga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, janganlah kita mengandalkan kepintaran kita sendiri. Nggak ada artinya. Orang-orang hebat, saudaraku, kita dengar sudah tidak ada karena dilanda oleh virus. Orang-orang kaya, orang-orang super kaya, apapun, siapapun sekarang ini. Dan akhirnya kita berpikir, siapa yang kita mesti andalkan? Dan akhirnya kita mesti berpikir kekuatan kita terbatas adanya. Pada saat pagi hari ini, sertakan Tuhan, libatkan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, saudaraku, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudaraku. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh percayaan kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang begitu akar-akarnya merambat, saudaraku. Dan Tuhan akan terus menyertai kehidupan orang-orang yang terus berharap menyertai Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Pada pagi hari ini, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlunya kita menyertai Tuhan dalam setiap keadaan apapun juga. Perlunya kita menyertai Tuhan dalam setiap keadaan, maupun suka maupun duka. Terus orang-orang menyertai Tuhan, orang-orang disertai oleh Tuhan, saudaraku, apakah tidak ada masalah? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tetap ada masalah. Amin. Tetap punya persoalan. Tetap kita harus pikirkan masalah kita. Tetap, saudaraku. Tetapi orang-orang disertai oleh Tuhan, dia akan diberikan kuasa. Firman Tuhan bilang begini, orang-orang kita ini anak-anak Allah yang menerima kuasa dari tempat mati. Hal yang kedua, orang-orang disertai oleh Tuhan. Tuhanlah yang memampukan setiap kita untuk kita bisa mengatasi segala peristiwa yang terjadi. Amin, saudaraku. Jadi sertailah Tuhan, libatkan Tuhan sepenuhnya. Penyertaan Tuhan bukan hanya hari ini. Alkitab katakan Tuhan menyertai engkau di setiap langkah-langkahmu dan memberkati engkau sampai kesudahan alam. Penyertaan Tuhan bukan saat-saat seperti ini saja, tapi terus yang menyertai engkau di segala jalanmu, langkahmu sampai kesudahan alam. Jadi supaya kita tidak tawar hati, hal kedua, saudara, mari sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Allah Immanuel. Allah tidak pernah menjadikan kita yatim piatu. Tidak pernah kita dibiarkan sendirian. Tidak pernah kita dibiarkan jatuh tergeletak tidak berdaya. Namun ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Tuhan memberikan kemenangan lepas kemenangan atas kehidupan kita. Bahkan Alkitab mengatakan kita lebih daripada umat pemenang. Kita pegang janji Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau kita ada di tengah-tengah virus pandemi corona seperti ini, saudara bisa menikmati kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan.
atas hidupmu. Kalau kita bisa menikmati, ya cukuplah dikatakan kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan. Itu bukti penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Saudaraku, jangan kita tawar hati. Kalau kita tawar hati, itu menjadikan kita tidak kuat, tidak mampu. Tetapi terus libatkan Tuhan, libatkan Allah Immanuel dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka lihat, kita akan melihat janji-janji Tuhan akan selalu Tuhan genapi dalam kehidupan saudara. Hal yang berikutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk supaya kita tidak tawar hati, 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel, saudaraku. 1 Samuel ke-17 ayat yang ke-32 dan 33. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang berikutnya supaya kita tidak tawar hati adalah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata kita itu harus positif. Saya bawakan beberapa minggu yang lalu, kata-kata itu harus positif, saudara. Kata-kata saudara harus membangun. Kata-kata saudara harus mendorong dalam iman satu sama lain. Ada begitu banyak orang kata-katanya membangun, ada begitu banyak orang juga kata-katanya mematikan rohani seseorang. Seperti Saul, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melemahkan Daud sebenarnya. Daud ingin maju berperang melawan Goliat pada saat itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saul melihat apa yang di depan mata, sosok Goliat yang besar. Dia bilang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Goliat itu sudah berpengalaman menjadi seorang prajurit pada saat itu, saudara. Kalau kita menjadi Daud, tentunya down kita, saudara. Bukannya berarti Saul, ayo cepat, engkau pasti bisa, engkau pasti mampu untuk melawan Goliat pada saat itu. Engkau pasti bisa. Kata-kata kita juga seperti itu. Apalagi sama-sama saudara, sebagai saudara seiman. Engkau pasti mampu, engkau pasti bisa. Tuhan menolong saudara. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara. Jangan berkata seperti ini, saudara. Sulit, susah. Udah zaman sekarang dagang jualan tuh susah. Sulit, makin susah nantinya. Sulit, makin begini. Begini, suamimu begini, istrimu begini, anak-anakmu begini. Ada begitu banyak, saudaraku, kata-kata kita tidak membangun satu sama lain. Seperti Saul, waktu Daud ingin berperang melawan Goliat, Saul bilang, tidak mungkin Daud. Kamu kan peternak domba, sehari-harinya menjaga kawanan kambing domba. Bagaimana kau bisa mengalahkan Goliat yang besar itu, yang sudah berpengalaman? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar untuk tidak seperti apa yang dikatakan Saul pada waktu Daud ingin maju berperang. Kata-kata kita harus membangun. Apalagi dalam situasi seperti ini, kita saling menguatkan. Di medsos, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pakai WA, pakai Facebook, pakai sarana-sarana teknologi. Itu juga Tuhan sediakan bagi kita. Untuk apa? Untuk membangun
membangun satu sama lain. Jangan kata-katanya negatif. Kalau kata-kata negatif, saudaraku, itu bisa membuat orang tawar hati, bisa melemahkan orang, bisa menjadi orang frustasi. Tapi kalau kata-kata kita positif, engkau bisa, engkau dapat menanggungnya. Tuhan akan bersama dengan engkau. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat, karena Tuhanmu itu lebih besar dari apapun juga. Dan itu, haleluya. Yakobus bilang begini, saudaraku, lidah ini kecil, tetapi dia sangat berbahaya sekali. Dia seperti api yang membakar hutan. Jadi mari, saudara, menjadi orang-orang yang mempunyai kata-kata yang positif. Tetapi Daud bilang begini, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Daud mempunyai pengalaman yang hebat. Dia bisa mengalahkan beruang, dia juga bisa mengalahkan singa. Dia mempunyai keberanian untuk menghampiri Goliat yang besar dan tinggi besar itu, dan dia dapat mengalahkan. Saudara, mungkin Goliat itu tidak secara fisik, tubuh besar, ataupun dia memakai pakaian tentara, dia memakai tombak, dia memakai seluruh perlengkapan senjata pada waktu itu, senjata-senjata Romawi pada waktu itu, saudara. Tetapi yang saudara lihat adalah masalah saudara mungkin begitu besar. Saudara menemukan jalan buntu, ada begitu banyak Goliat yang saudara lihat depan saudara. Seakan-akan tidak mampu, seakan-akan saudara tidak bisa, seakan-akan saudara mau lari dari kenyataan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ingat, keluarkan kata-kata yang baik dari mulutmu, kata-kata yang positif. Tuhan pasti menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi saya. Karena Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup. Amin, saudara. Perlu untuk kata-kata positif. Jangan bilang, nggak mungkin, nggak bisa. Oh, susah sekali. Hari ini tertutup. Kondisi situasi ekonomi sulit sekali. Iya memang. Kalau melihat secara jasmani kita, mata roh jasmani kita, situasi sulit. Tapi kita mau mendeklarasikan kata-kata yang positif, supaya itu juga memacu iman kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan ingin berbicara. Jangan kau tawar hati pada masa kesesakanmu. Karena kalau kita tawar hati, kecillah kekuatan kita, saudara. Untuk kita tidak menjadi tawar hati, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu akan firman Tuhan, supaya roh kita Tuhan, asupan nutrisi yang luar biasa, gizi yang luar biasa, imun yang luar biasa, itu firman Tuhan. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita tidak tawar hati, kita minta penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Dan hal yang berikutnya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita tidak tawar hati, jaga kata-kata kita, kata-kata yang positif, yang membangun satu sama lain. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama maju dalam Tuhan. Walaupun saudara tidak bisa bertatap muka secara langsung seperti hari-hari minggu sebelumnya, tapi saya percaya Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga yang ada. Kiranya diberkati engkau yang sudah mendengar firman Tuhan, dan amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.
akan sudahi ibadah kita pada hari ini. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Kita semua tahu bahwa Tuhan memberkati hidup kita, dan berkat Tuhan tetap hitung dalam hidup kita yang besarnya nggak bisa kita hitung itu. Bagi nama Tuhan segala kemuliaan dan kejayaan. Buat hidup kami, ajar kami menyadari kehadiran-Mu lebih lagi dalam hidup kami, supaya kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami mau berjalan terus bersama Engkau. Kami mau Engkau terus pegang tangan kami, dan kami percaya Tuhan bahwa tangan kanan-Mu akan terus mengangkat kami dalam kemenangan. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini dalam segala keadaan Tuhan, kami percaya bahwa ada campur tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja. Kami percaya bahwa ada rancangan besar Tuhan yang mungkin kami gak bisa lihat, tapi kami ada di dalam rancangan-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan akan membawa kami dan memulihkan kehidupan kami, memulihkan keluarga-keluarga kami, memulihkan kota kami, memulihkan bangsa kami. Kami percaya kuat kuasa Tuhan mengalir Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap masalah dan pergumulan yang sedang jemaat Tuhan alami, kami alami dalam keadaan ini Tuhan, dalam keadaan pandemi Corona Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah penyedia, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang membawa kami kepada kemenangan. Kekuatan yang besar turun atas hidup kami. Kami hidup semakin hari, semakin bertambah iman kami. Kami hidup semakin hari, semakin bertambah pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan kami mau jadi orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami terus menantikan Engkau, kekuatan kami tidak akan pernah hilang.
karena Engkau ada dan Engkau gunung batu, Engkau sandaran, Engkau harapan, Engkau segalanya di dalam hidup kami. Makasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang memulihkan hidup kami. Sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, biar tangan Tuhan menyertai kami, dan kami percaya bahwa apapun yang kami kerjakan, biar Engkau dipermuliakan lewat hidup kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami dan apapun yang kami perbuat. Ajar kami punya hati seperti hati-Mu. Kami mau punya hati seperti hati-Mu. Lebih lagi kami mengerti hati-Mu di tengah-tengah situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya tangan Tuhan gak kurang panjang. Kami percaya bahwa hari ini Engkau memberikan kekuatan bagi setiap petugas medis yang bekerja Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka, bantu mereka, berikan mereka kekuatan, hibur keluarga mereka Tuhan. Setiap orang-orang yang ditinggalkan Tuhan, hibur, kasih penghiburan dan kekuatan yang besar melimpah Tuhan. Dan kami percaya bahwa sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah atas negeri kami, melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dan kami siap untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin berdoa bagi setiap saudara pada pagi hari ini. Engkau yang sudah mendengar firman Tuhan, firman Tuhan ingatkan daripada setiap kita pada pagi hari ini. Jangan engkau tawar hati pada kita. Saat kita tawar hati, itu jadi kesesakan buat kehidupan kita. Mari sandarkan hidup kita kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Minta Allah terus menyertai setiap keluarga lepas keluarga yang ada pada saat pagi hari ini, yang sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar Engkau melawat setiap kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga yang ada ya Tuhan. Engkau melihat situasi daripada virus corona yang ada, yang melanda Indonesia dan dunia bahkan ya Tuhan. Pada saat siang hari ini kami berdoa, biar Tuhan Kau lindungi setiap jemaat-jemaat yang ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang terimpact Tuhan untuk pekerjaan yang ada oleh karena virus corona yang ada ya Tuhan. Tuhan, Engkau membuka jalan. Mereka yang usahanya tertutup, pekerjaannya Tuhan dirumahkan Bapa di sorga. Tuhan, Engkau yang sanggup memelihara kehidupan daripada jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa biar tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan sendiri yang Tuhan terus Tuhan, yang menopang, yang memberikan kemenangan lepas kemenangan yang ada untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan itu kami kuat dengan firman-Mu Bapa di sorga. Bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Engkau memberkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini, worship leader, worshiper, Tuhan, pemain musik. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa di surga. Mari jemaat-jemaat Tuhan, Engkau yang merindukan berkat Tuhan, arahkanlah mata hati rohanimu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Sidang jemaat saat ini, engkau yang merindukan berkat Tuhan, berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha. Umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.